Gue pikir komik Sri Asih yang Celestial Goddess ini tuh bakalan sama dengan alur di cerita filmnya. Ternyata ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Bookboys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Tepatnya gue bakalan review komik lokal Indonesia. Komik yang judulnya tuh nggak asing banget buat teman-teman semua yang para pecinta film maupun para pecinta komik-komik Indonesia ya sobat ya. Apalagi kalau bukan komik Sri Asih. But walaupun covernya di sini ya ada kostum kayak yang sama-sama di trailer filmnya ya sobat ya. Kostumnya pakai seperti ini karena komik Sri Asih yang dulu itu tuh nggak pakai seperti ini, jadi kayak pakai kebaya gitu ya, ada selendangnya. Yang ini tuh kok pakai kayak gini ya, ini tuh kan sama kayak di film ya. Ya udah, ini tuh komiknya tentang apa ya sobat ya? Kok tumben-tumbenan dari bumi langit kok masuknya nggak di koloni, masuknya di Elex Media Komputindo. Ya sebenarnya bukan pertama kali sih ya sobat ya, karena ada Virgo juga gitu sobat ya. Ya udah, nggak usah lama-lama sebelum kita bahas ini komik dan sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookboys. Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. Ini dia komik Sri Asih Celestial Goddess. So, ini dia sobat komik yang berjudul Sri Asih ya. Ada subjudulnya Celestial Goddess ya, Alana Story. Oke, ini tuh mungkin subjudulnya yang Alana Story kali ya. Story tentang Alana gitu ya sobat ya. Komik ini tuh karyanya siapa sih ya? Ini lihat sih. Bukan karyanya sih ya. Jadi karya R.A. Kosase ya sobat ya. Aslinya dari R.A. Kosase, dan ini tuh memang udah banyak perubahan karena untuk karakter Sri Asih yang asli ya, yang memang dari karya R.A. Kosase itu kayak jadul banget ya, pakai kayak kebaya gitu, pakai kembem gitu ya. Kemudian kalau yang ini untuk yang Sri Asih Celestial Goddess ini tuh karyanya Archie the Red Cat ya. Archie the Red Cat itu salah satu komikus, tapi yang di sini dia sebagai penulis ya atau writernya ya. Archie the Red Cat itu pernah berkarya di komik cetak, ada Love, kemudian ada apa lagi ya? Ada yang dari koloni kompilasi ya, judulnya Pulang, tapi dia bikin judulnya Mulih gitu ya. Satu lagi komik Indonesia yang udah lumayan jadul, yang dulu diterbitin Elex Media Komputindo, bener-bener jadul banget, gue lupa namanya apa, Wait apa gitu sobat ya, lupa banget. Kemudian di sini untuk komikusnya Devita Krisanti. Entah kenapa untuk nama Devita Krisanti ini tuh gue itu nggak begitu asing ya. Terus siapa Bang Dar? Gue juga lupa. Pokoknya entah kenapa nggak begitu asing gitu sebagai, entah kenapa ya, kayaknya Bang Dar tuh dulu pernah kepo atau pernah searching atau pernah review kali ya, gue lupa sobat. Oke, untuk komik ini tuh diterbitin sama Elex Media Komputindo ya, dan memang ini tuh kolaborasi dengan Bumi Langit ya, maksudnya memang dari hak ciptanya oleh Bumi Langit gitu ya sobat ya. Oke, ini dia di sini entah kenapa ada tulisannya Road to Patriot X ya. Apakah benar tulisannya seperti itu? Kayaknya kayak kurang jelas ya sebenarnya. Gue nggak tahu juga. Mungkin nanti bisa tanya Bang Jagoan Kancil kali ya. Oke, karena di sini ada volume satunya ya, berarti komik ini tuh memang masuknya komik serial ya. Karena memang komik ini tuh sebelum terbit di komik cetak yang diterbitin sama Elex Media Komputindo, komik ini tuh lebih dulu masuk ke komik digital ya. Masuknya ke platform digital milik Webtoon ya. Jadi komik ini tuh dulu awalnya dari Webtoon yang pertama kali terbit di tahun 2020, udah 2 tahun yang lalu, dan kayaknya udah tamat sampai sekitar 50 chapter kalau nggak salah sobat ya. Jadi kemungkinan nanti bakalan ada sekitar 3 atau sampai 5 komik kalau nggak salah sobat ya. Ini dia tampilan depannya. Di sini kalian bisa lihat ini adalah Sri Asih ya. Ini namanya Sri Asih, yang ini titisannya ya. Ini tuh namanya Alana. Jadi Alana Story itu adalah cerita tentang Alana ya, namanya ini ya, cewek ini ya sobat ya. Oke, ini dia. Dan ini dia tampilan sampingnya ya. Di sini ada angka volumenya, ada tulisan Sri Asih, ada outdoornya, kemudian ada logo Elex Media, dan di belakangnya di sini ada sedikit sinopsisnya, kita bacain dikit ya, sambil kita kupas dikit ya. Nanti tuh kayak
ceritanya tuh tentang apa sih ya. Jadi premisnya kayak gimana? Alana adalah seorang siswi SMA yang pemberani dan bisa melihat makhluk gaib. Oke, tadi udah gue sebutin Alana yang di depan ini ya. Jadi dia itu adalah seorang cewek SMA, ceritanya gitu. Tanpa mereka tahu, Alana sebenarnya sangat takut dengan para makhluk gaib. Jadi si Alana itu bisa dibilang indigo gitu ya. Dia tuh indigo, tapi dia tuh takut sama makhluk gaib gitu sobat. Selain itu, Alana juga budak cinta, bucin dengan Indra. Nah, Indra itu adalah salah satu temannya di kelas gitu ya. Teman sekelas, dan si Indra itu ganteng gitu. Nah, jadi bisa dibilang untuk yang Sri Asih yang di sini tuh dia tuh kayak memang romance sedikit gitu ya. Suatu hari Indra dan teman-temannya kesurupan ya. Jadi suatu hari mereka lagi kayak camping gitu ya. Dan untuk menolong mereka, kekuatan Dewi Sri Asih dalam diri Alana pun terbangun. Alana lalu berubah menjadi Sri Asih yang sakti dan kuat. Oke, jadi singkat cerita, Alana yang gak menyadari kekuatan tentang titisan Dewi Asih itu kemudian membangkitkan kekuatannya dan akhirnya dia jadi Sri Asih gitu ya. Mampukah Alana menyelamatkan Indra dan teman-temannya? Oke, jadi sinopsis dan sedikit premisnya gue singkat jadi satu kayak gitulah ya. Jadi intinya ya ceritanya ya mirip-mirip seperti ini. Yang jadi hal yang mungkin nggak kalian tahu ya buat teman-teman semua yang udah jadi fans beratnya Sri Asih dari dulu. Untuk Sri Asih yang dulu diciptain sama R.A. Kosasih itu adalah komik dengan tema superhero dan genrenya masuk ke kayak apa tuh? Kayak action gitu ya sebenarnya, jadi kayak perang-perang. Nah, tapi yang di sini nanti bakalan agak beda dikit gitu ya. Oke, di bagian pojok sini ada tulisannya ya. Ini tuh maksudnya comics, yang berarti ini tuh comics netral ya. Berarti komik yang bisa dibaca cewek maupun cowok ya. Dan untuk ratingnya sendiri masuk 12+, masuk remaja. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga Rp79.000 di Pulau Jawa. Walaupun komiknya nggak begitu tebel, tapi harganya Rp79.000. Kenapa Bang Dar? Ya karena memang ini adalah komik full color gitu ya sobat ya. Oke, karena memang adaptasi dari webtoon ya pastinya full color gitu ya sobat ya. Oke, kita langsung buka aja ya. Bentar Bang Dar, ada yang kelupaan nih. Oh iya, ada yang kelupaan. Komik ini tuh covernya pakai jenis cover yang UV spot ya, karena dilihat dari harganya ini tadi udah pasti ini tuh covernya yang bagus pakai yang UV spot. Dan entah kenapa tumben-tumbennya diterbitin sama Alex Media Komputindo ya. Biasanya kan kalau Indonesia masuknya ke Poloni ya. Gue kurang tahu juga. Dan karena di sini tuh udah pakai cetakan yang UV spot yang tentunya didukung dengan kertas, pakai kertas apa nih? HVS Pabu Paper. Oh, karena warnanya putih seperti ini berarti ini tuh kertas HVS ya sobat ya. Pakai kertas HVS dan pastinya ini tuh udah masuk ke cetakan premium ya sobat ya. Cetakan yang bagus gitu ya. Oke. Untuk ukuran komiknya sendiri hampir 15 ya, entah kenapa atau mungkin ini garisan Bang Dar. Di sini tuh 15 kurang dikit ya, jadi bisa dibilang 14,9 lah. Kemudian untuk panjang ke bawahnya ini tuh 21 ya sebenarnya 21 Bang. Sedangkan untuk panjang ke bawahnya 21 pas. Dan tebelnya sendiri nggak sampai 1 cm sih. 0,6 ya, 0,6 cm ya sebenarnya. Oke, sebelum kita buka komiknya sambil gue jelasin dulu komik ini tuh genrenya masuk apa. Dan pastinya kalian udah tahu bahwa komik Indonesia itu arah bacanya dari kiri ke kanan gitu ya, dari kiri ke kanan. Dan genrenya sendiri tadi udah gue spill dikit ya buat teman-teman semua yang jadi penggemar fans beratnya Sri Asih. Jadi komik ini tuh actionnya nggak terlalu banyak porsinya ya sobat ya. Walaupun memang ada porsi actionnya gitu, tapi untuk komik Sri Asih yang Celestial Goddess Alana Story ini tuh masuknya lebih ke fantasy dan romance menurut Bang Dar ya, romance. Jadi di sini tuh lebih ditekankan ke ceritanya dan kisah apa ya? Kisah bukan asmara sih. Kayak kisah kehidupan anak SMA ya, yang mengalami kehidupan anak SMA kan ya masa-masa segitu kan ya jatuh cinta gitu ya sobat ya. Tapi dia nggak tahu kalau dia punya kekuatan gitu ya sobat ya. Jadi kalau dibilang masuk ke kekuatan supernatural juga genrenya juga ada sedikit ya supernatural. Kemudian kalau tadi gue sebutin action juga ada dikit. Tapi untuk keseluruhan dari komik ini tuh genrenya lebih ke banyaknya tuh lebih ke romance sama fantasinya ya sobat ya. Oke, sekarang kita buka komiknya. Nah ini dia komiknya warna ya sobat ya. Nah kita lihat di sini Sri Asih Celestial Goddess Volume 1 ya. Di sini tuh pertama kali diterbitin di Indonesia pada tahun 2022 oleh Bumi Langit Komik Media untuk versi cetaknya ya sobat ya. Oke, berdasarkan karakter Sri Asih ciptaan R.A. Kosasih 1954. Naskah ceritanya Ercin the Red Cat dan cergamisnya Devita Krisanti. Oke, ini dia. Kita buka ya sobat ya.
Nah, di sini ada profil Bumi Langit ya, yang mungkin nggak bisa coba temuin di komik-komik lain ya. Ada kayak profil Bumi Langit seperti ini ya. Dan di sini langsung ke pokok cerita, yang berarti di sini nggak ada kontennya ya. Jadi langsung ke ceritanya gitu sobat. Dan di sini juga nggak ada nomor halamannya ya sobat ya. Kalian bisa lihat. Jadi kita harus ngitung manual ya. Ini ada berapa halamannya? Kita cek dulu. Nah, untuk total halamannya sendiri udah gue hitung ada 104 halaman ya sobat ya. Oke, dan tadi udah gue bilang ini tuh full color ya. Ini dia. Kalian bisa lihat panel-panelnya di sini. Ini tuh mudah banget ya sobat ya. Walaupun memang ada kayak variasi seperti ini karena memang ini tuh adaptasi dari webtoon ya, pastinya panel-panelnya bakalan banyak variasi. Tapi variasinya itu bukan karena dari komiknya, karena memang harus mengadaptasi dari webtoon yang formatnya portrait ya, portrait memanjang gitu, kemudian diadaptasi ke dalam bentuk cetakan kertas seperti ini ya. Memang lumayan sulit bagi editornya ya, tapi gue salut banget sama editornya yang bikin layoutnya di sini tuh. Panel-panelnya tuh mudah banget buat diikuti ya, walaupun adaptasi dari line webtoon yang kadang kayak memakan space kosong di sini tuh kayak bisa dibilang maksimal banget gitu ya. Kayak sekilas kayak nggak kerasa kalau ini tuh adaptasi dari webtoon gitu ya sobat ya. Oke, ini ya. Kemudian untuk artnya sendiri kayaknya pakai art digital ya sobat ya. Warnanya juga cakep. Kemudian untuk gaya artnya, stylenya tuh kayak apa ya, style yang digandrungi para kawula-kawula muda sekarang ya, yang modelnya cantik-cantik gini, imut-imut gitu ya, ala-ala webtoon ya. Memang dari webtoon sih ya. Cuma yang di sini untuk Sriase yang di Alana ini tuh entah kenapa ini tuh dia tuh bodinya seksi gitu ya sobat ya. Oke, gue liatin dulu ya sobat ya. Di awal tadi ini tuh kalian udah bisa lihat di sini ya. Wah, ini kan porsi tubuhnya porsi cewek SMA yang mungkin berisi gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini Dewi Asihnya pun juga digambar begitu seksi banget ya sobat ya. Nih kalian bisa lihat. Wow, ya. Well, lanjut lagi ya sobat ya. Nah, ini dia ketika si Alana berubah jadi Sriase. Kalau kita lihat kostumnya, waktu gue pikir-pikir ya, gue tuh nggak nyadar bahwa ternyata ya, kan memang dari filmnya sama komiknya itu kan duluan komiknya ya, karena itu udah ada di webtoon dari dulu. Gue pikir ini tuh kayak, oh sekarang Sriase dibikin kayak versi filmnya, padahal yang filmnya dulu ya, yang kayak ngikutin ini ya, mungkin ya. Tapi mungkin buat kalian yang jeli, dari versi film sama yang ini tuh agak beda ya. Kalau yang di film tuh kayak bentuknya bintang gitu, kalau ini kan kayak bunga gitu ya sobat ya. Dan lagi-lagi di sini digambar dengan seksi banget nih Sriasenya ya. Nih dia. Nah, oke. Overall dari segi cerita, kemudian sama perbandingan teksnya, ini tuh bisa dibilang agak banyak teksnya dikit ya sobat ya. Tadi gue udah bilang bahwa di sini tuh walaupun ada beberapa adegan fight-nya ya, tapi di sini tuh adegan fight-nya tuh nggak terlalu banyak, cuma singkat banget ya. Jadi kalau dibilang action ya ada actionnya, tapi dikit banget porsinya ya sobat ya. Lebih banyak ke kegiatan sehari-harinya, bukan slice of life-nya sih, tapi lebih ke penekanan kayak drama apa ya, drama romance-nya gitu loh sobat ya. Oke. Kemudian di sini ada kayak potongan ya, ini tuh kayak bukan gambar ya, tapi kayak mengambil dari apa? Dari komik Jaga Bumi ya, tapi entah ditiru atau mungkin ditempelin, gue nggak tahu. Ini tuh mirip banget yang kayak di potongan di Jaga Bumi itu ya sobat ya, di Dewi Asih ya. Ini ya. Oke. Overall tadi udah gue bilang dari segi artnya menurut gue juga bisa dinikmatin. Oke lah. Mantap pokoknya, ceritanya juga oke, gambarnya juga keren. Ada yang cewek digambar cantik banget ya, kemudian yang cowok juga digambar ganteng banget. Patchingnya juga menurut gue nggak terlalu bertele-tele ya, patchingnya standar, agak cepetan dikit lah ya, agak cepetan dikit walaupun ini tuh bukan comic action, tapi patchingnya gue baca ini tuh nggak terlalu lama sih ya sobat ya, cepet banget kelarnya gitu ya. Dan ceritanya juga ringan, makanya tadi dimasukin ke rating 12+. Ceritanya ringan banget sobat ya, pokoknya ala-ala anak-anak remaja gitulah sobat ya. Oke.
Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik Sri Asih yang diterbitin sama Jagat Bumi Langit Revolusi dan Elex Media Komputindo. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik lokal Indonesia. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like, dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih pertanyaan atau mau ngasih saran maupun kalian pengen request untuk review selanjutnya, kalian bisa ngomong aja di kolom komentar. Oke, Wedar pamit dulu. Jika ada salah kata maupun salah ucap mohon dimaafin. Salam Books Lovers.